Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak semuanya? Semoga kita selalu dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu pada materi huruf hijaiyah bersambung dan submateri mengatakan huruf hijaiyah. Namun sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kita selalu mendapatkan keberkahan dalam menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Baik, sebelum beranjak pada materi pokok kali ini yaitu huruf hijaiyah bersambung, mari kita baca kembali nama-nama huruf hijaiyah dengan ikuti nada. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, za, ra, zai, sin, shin, fa, dal, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, waw, ya. Oke. Harokat dan tanda baca. Harokat atau tanda baca itu terdapat pada huruf-huruf Al-Quran atau terdapat dalam Al-Quran, itu untuk memudahkan kita dalam membaca huruf Arab atau Al-Quran. Itu harokat yang pertama yang biasa ditemui yaitu adalah harokat fathah. Itu tandanya di atas, ya garisnya di atas, kemudian dibacanya A. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah kasroh. Kasroh secara tipis yaitu ada silang di bawah, ya, itu dibaca I. Kemudian harokat yang ketiga yaitu dhammah, itu di atas, ya, dibacanya U. Kemudian yang selanjutnya adalah fathah tain, garis dua di atas, dibacanya an. Kemudian yang selanjutnya yang kelima yaitu kasroh tain, garis dua di bawah, dibacanya in. Selanjutnya yang keenam dhammah tain, dibacanya un. Selanjutnya juga terdapat huruf-huruf atau harokat, ya, yang tidak dibaca tapi pembacaannya digabungkan dengan huruf sebelumnya atau selanjutnya. Itu yang pertama harokat tasydid. Itu seperti huruf W, ya, dalam bahasa Indonesia dibacanya huruf sebelumnya dileburkan dengan huruf yang berharokat ini. Selanjutnya yaitu sukun. Sukun kadang seperti gambar di atas berbentuk bulat atau setengah bulatan, ya. Dibacanya sama dileburkan, hanya tidak terdapat bunyi yang keluar dari huruf tersebut. Selanjutnya huruf harokat. Setelah harokat atau tanda baca, ya, kita perhatikan huruf-huruf hijaiyah ketika ditulis di awal, di tengah, dan juga di akhir. Huruf yang pertama yaitu huruf alif, itu tidak dapat digabung atau dihubungkan di awal dan di tengah, namun bisa disambungkan yaitu di akhir saja. Kemudian huruf ba, ta, sa, ya, hurufnya bisa atau dapat dihubungkan yaitu di awal, di tengah, dan juga di akhir. Yaitu seperti nampak hanya berbeda titiknya, atau yaitu untuk ba titik 1 di bawah, huruf ta titik 2 di atas, dan kemudian huruf sa titik 3 di atas. Selanjutnya yaitu harokat jim, yaitu huruf jim, ha, dan kho sama dapat digabung atau disambungkan di awal, di tengah, dan di akhir. Hanya berbeda pada titiknya saja. Huruf jim terdapat titik di bawah, huruf h tidak terdapat titik, dan huruf kho terdapat titik 1 di atas. Dapat digabungkan di atas, di depan, di awal, di tengah, maupun di akhir.
Selanjutnya huruf hijaiyah yaitu za, ro dan zai itu sama seperti huruf alif, yaitu hanya dapat digabung di akhir saja, namun tidak dapat digabungkan di awal dan di tengah. Kemudian huruf selanjutnya yaitu sin, shin, shod. Seperti huruf ba dapat digabung di awal, di tengah, dan juga di akhir, seperti yang terdapat pada gambar. Kemudian huruf selanjutnya yaitu ko, zo, ain, ghain, fa, sama seperti sebelumnya, yaitu dapat digabung di awal, di tengah, dan juga di akhir kalimat, seperti yang terdapat pada gambar. Selanjutnya huruf fa, kof, kaf, lam, mim, nun, sama seperti sebelumnya dapat digabung atau dihubungkan di awal, di tengah, dan juga di akhir kalimat, seperti yang nampak pada gambar tersebut. Huruf H sama seperti huruf sebelumnya dapat digabung atau disambungkan di awal, di tengah, dan juga di akhir. Selanjutnya ada huruf gabungan yaitu lam alif, hanya bisa digabungkan di akhir saja, ya, di tengah dan di awalnya tidak dapat digabung. Selanjutnya huruf hamzah itu hanya cukup ditambahkan seperti gambar huruf hamzah di tengah, di awal dan tengah kalimat, tapi terpisah, ya, jadi terpisah dari huruf yang lain. Kemudian huruf ya sama seperti huruf ba dan sebelumnya dapat digabung di awal, di tengah, dan juga di akhir. Baik, selanjutnya huruf hijaiyah bersambung. Kita contoh, lihat contoh yang pertama, huruf yang berbentuk tunggal atau tidak disambung yaitu huruf alif, kaf dengan lam. Itu ketika bersambung, ya, huruf alif tidak dapat disambung di awal, sehingga yang bersambung hanya huruf kaf dan lam. Dibacanya akala, ditulis artinya juga akala. Selanjutnya contoh nomor yang 2, yaitu terdapat huruf ba, ain, dan sa. Nah, huruf ba, ain, dan sa ini dapat digabung, ya, di awal, di tengah, dan di akhir, sehingga baca ba'asa, ditulis ba'asa. Ada tanda kutip, ya, pada huruf ain ketika menulis huruf dalam bentuk Latin. Selanjutnya contoh yang ketiga yaitu sa, huruf ba, dan huruf ta lagi. Semuanya dapat digabung dibaca dengan sa, ba, ta. Selanjutnya contoh nomor 4, terdapat huruf ro, shin, dan dal. Ketika digabung, ro tidak dapat digabung di awal seperti huruf dal, huruf a, namun dapat digabung di akhir. Namun pada kesempatan ini tidak dapat digabung, itu dibaca rosyada. Kemudian huruf contoh nomor kelima yaitu ada huruf zai, ya, dan nun. Ya, huruf zai sama seperti ro tidak dapat digabung di awal, jadi terpisah dari huruf yang lain. Dibaca zayana, ditulis dalam huruf Latin juga zayana. Kemudian contoh nomor ke-6 terdapat huruf shin, ba, dan lam. Ya, ba-nya terdapat harokat kasroh, ya, jadi dibaca bi. Dibacanya sabila. Contoh selanjutnya yaitu pada nomor 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Pada nomor 7 terdapat huruf nun, shin, dan ko, ya, dapat digabung semuanya dibaca nasyaqo. Nomor huruf selanjutnya yaitu huruf nomor 8 yaitu terdapat huruf waw, ha, dan ba. Ya, huruf waw sama dengan huruf zai dan huruf dal, dan huruf yang tidak dapat digabung tadi di atas, yaitu tidak dapat digabung dengan huruf ketika dia posisinya di awal kalimat. Jadi dibacanya wahaba, ya.
Nomor 9 terdapat huruf H, lam, dan kaf. Dapat dilihat huruf H, lam, dan kaf ini dapat digabung di awal, ya, di akhir, dan tengah. Bisa dibacanya hakala. Nomor 10 terdapat huruf ya, sa, sin, dan huruf ro, ya, dapat digabung semuanya dibaca yasaro. Ketika ditulis Latin, ya, huruf ro dibaca dengan yasara, ditulisnya dengan yasara. Seperti itu. Nomor ke-11 terdapat huruf alif, ba, dan dal dengan harokat fathah tain. Ya. Ketika huruf fathah tain dibaca dengan ada akhiran an. Ya. Jadi badan artinya tidak dapat digabung. Ya. Ba dan dal dapat digabung, dibacanya abadan. Nomor 12 ada harokat dhammah tain, ya, pada contoh nomor 12, yaitu ada huruf alif, ha, dan dal dengan harokat dhammah tain, dibaca ahadun. Baik, anak semuanya, sekian untuk pembelajaran kali ini. Nah, kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.